Rasul tentu akhlak Islam. Salah satu misi diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia akan memberatkan timbangan kebaikan dan meninggikan derajat seseorang di surga. Tidak ada sesuatu pun yang memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat daripada akhlaknya yang baik. Akhlak merupakan tolak untuk keimanan kita. Semakin seseorang beriman, akan semakin baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Islam adalah agama yang mulia. Dalam Islam kita dianjurkan untuk menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati tetangga, hingga memuliakan tamu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalam Islam diajarkan untuk membantu sesama muslim dan bertoleransi kepada umat Islam. Contoh akhlak Islami yang harus kita lakukan pada sehari-hari, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, meminta doa restu orang tua, akhlak kepada guru, dan akhlak pada teman. Ya. Dah, Pak. Dah. Contoh akhlak kepada guru seperti apa? Tidak membantah perintahnya, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, Satu lagi. sopan dan santun kepada guru. Cukup 3 contoh ya. Contoh adab akhlak terhadap teman. Bermain bersama, tidak memilih-milih teman. Bermain dalam kebaikan ya, permainan. Bermain dalam kebaikan. Terus apa lagi? Satu lagi. Tidak mengejek teman. Tidak mengejek atau membuli ya. Tidak boleh membuli, justru harus kita harus memotivasi. Kalau ada teman yang belum bisa salah satu contoh pelajaran, kita berikan motivasi, kita kasih tahu, kita ajarkan dan seterusnya. Itu akhlak terhadap teman. Contoh akhlak terhadap orang tua, gantian kali ya dari ini ya, nak ya. Contoh akhlak terhadap orang tua, silakan. Bapak. Contoh akhlak terhadap orang tua. Ya, sama ya, kurang lebih seperti contoh terhadap guru. Contohnya di mana diantaranya? Kalau pada orang tua? Patuh kepada orang tua. Ya, patuh terhadap orang tua. Apanya? Terhadap perintahnya. Selagi perintah itu baik dan tidak berbahaya. Dan benar. Ya, benar menurut ajaran Islam. Ada lagi selain itu? Selalu mendoakan. Itu bagian terhadap orang tua. Setiap kali salat kita mendoakan kedua orang tua ya. Ketika kita selalu mendoakan orang tua, maka di dunia akan mendapatkan manfaatnya, apalagi nanti di akhirat orang tua kita akan mendapatkan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, silakan. Ada terhadap orang tua itu diantaranya tidak durhaka. Iya, tidak durhaka atau tidak membuat orang tua sedih, tidak atau marah, tua sakit hati ya. Jadi kita jauhi akhlak-akhlak yang buruk ya. Membentaknya, apalagi sampai memukulnya gitu kan. Membentaknya saja dengan nada yang tinggi, suara yang tinggi itu tidak boleh ya. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu kata Allah ya. Janganlah kamu berkata atau sejenisnya, membentak, menyakiti orang tua ya. Berkatalah kamu dengan ucapan, dengan perkataan yang lembut, yang baik. Berikutnya silakan Akafi. Ya, tadi kita coba uraikan apa yang Faiz tadi bahas ya. Contoh akhlak yang baik terhadap Rasulullah. Mengikuti perintahnya, mengikuti sunnahnya. Ya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, menjalankan sunnahnya. Contohnya apa itu?
Ah, Contoh sunnah-sunnah Nabi apa? puasa Senin Kemis, Puasa Senin Kamis. terus Terus? Senin Kamis, makan dengan 3 jari, Tiga jari tangan terus kanan ya, lebih umum tangan kanan. Kalau tiga jari tangan memang ada kanan. hadisnya seperti itu. Cuma kita lebih bagus ya seperti itu ya. Seperti anak Pak Haris ada nih yang pertama yang sudah kuliah sekarang makan tiga jari itu kebiasaan di pesantren kayaknya. Sampai sekarang kalau tiga jari itu makannya itu. Ya, ada yang pertama. Terus apa lagi diantaranya? Sholat tahajud, Eh, nah ya. Iya, sholat tahajud. Sholat sunnah seperti Ya, pagi hari itu duha ya. Lalu ya. memperbanyak punya wudhu. Kalau wudhunya batal, wudhu lagi, wudhunya batal, wudhu lagi. Walaupun tidak mau tidak sedang dalam mau melaksanakan sholat. Ya biasanya kan kita punya wudhu itu karena mau sholat biasanya ya. Walaupun tidak dalam keadaan Iya. mau melaksanakan sholat, ya, seperti belajar di sekolah ya. Lagi sekolah kita belajar tetap punya wudhu. Kan biasanya sebelum masuk kelas itu kita sholat duha tuh. Punya wudhu ya. Nah, berangkat ke sekolah, Iya. masuk ke kelas juga punya wudhu. Umpamanya batal ya ambil wudhu lagi. Itu bagian daripada sunnah Nabi. Ya. Dan tentunya masih banyak ya. Berikutnya silakan Malik. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sholat. ya, menjalankan perintahnya ya. Sholat, lalu terus kita bersyahadah, jangan sampai lupa bersyahadah. Nah di dalam sholat itu kan ada syahadat ya. Berapa kali dalam satu hari satu malam kita bersyahadat kepada Allah? Berapa kali? 17, minimal 17 kali kita bersyahadat mengakui penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa ya. Satu lagi nih, bagus nih ya. Bagus, sebutkan contoh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain yang tadi, silakan. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Sholat, ya, berzikir. iya, ya kita banyak membaca Al-Qur'an beserta isinya, artinya kita pahami. Itu bagian daripada adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'annya dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang benar sesuai tuntunannya. Lalu apalagi tadi berzikir ya? Iya, memperbanyak zikir. Zikir di pagi hari, zikir di siang hari, atau zikir di sore hari. Yang pada umumnya zikir itu ada pagi hari dan sore hari. Yang biasa kita jalani yaitu zikir lama surat. Itu bagian daripada adab kepada Allah karena isi daripada zikir itu mengingat Allah. Juga di situ ada nilai ya, ada nilai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada nilai sunnah. Ya selain itu ada lagi satu lagi. Oh iya, ada yang baru masuk. Omar ya. Omar. Ya, alhamdulillah Omar sudah masuk ya. Umar sudah masuk. Ya, Pak. Baik. Kita tadi mendengarkan tausiah dari Faiz ya nak ya. Isinya diantaranya adalah tentang akhlak. Akhlak terhadap teman, akhlak terhadap orang tua, terhadap Nabi, lalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat Omar ya. Salah satu contoh adab terhadap orang tua, akhlak
terhadap orang tua diantaranya apa, Umar? Apa yang harus kita lakukan, Umar? Sopan, Pak. Ya ini kan bisa dirasakan dalam keseharian kita ya. Sama teman-teman juga memberikan jawaban. Adab atau akhlak terhadap orang tua itu diantaranya apa, Mar? Sopan, Pak. Sopan. Terus apalagi selain sopan? Ya, dengan Tidak melawan. tidak melawan dengan kata-kata kasar ataupun perbuatan. Ada lagi? Udah sih, Pak. Hah? Selalu berbuat Gitu baik, berkata dengan baik, ya. Menuruti apa yang Iya, Pak. diserukan oleh orang tua. Kata orang tuanya suruh ngaji, ngaji gitu ya. Omar ya, itu akhlak atau adab terhadap orang tua. Wah, ketika kita beradab, berakhlak kepada orang tua, Allah ridho sama kita. Mar, ngaji Omar. Ngaji. Omar sholat. Sholat. Allah ridho tuh. Nanti suatu saat, setelah kita dewasa, Umar, Allah akan jadikan orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang bermanfaat. Nah, karena kita selalu berakhlak baik kepada orang tua. Jangan sampai kita berakhlak tidak baik ya. Kalau kita berakhlak tidak baik kepada orang tua, biasanya orang tersebut ya setelah dewasanya menjadi orang yang tidak beruntung biasanya ya. Menjadi orang yang tidak beruntung. Maka sebab itu jaga akhlak kita kepada kedua orang tua diantaranya ya. Baik. Itu diantaranya materi kita. Jadi yang pembawa materinya Faiz ini. Kita hanya menjelaskan saja. Emang begitu seharusnya. Seharusnya setiap BPI itu yang membawakan materi teman-teman nih. Setelah itu kita bahas ulang gitu ya. Bahkan di dalam surat surat apa namanya Az-Zukhruf, nah dalam surat Az-Zukhruf dijelaskan ya, ini terkait dengan etika, yaitu adab berteman. Dengan teman juga kita harus punya etika, harus punya adab ya. Kita harus memilih teman-teman yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat itu dengan teman saja ya, dengan teman saja kita bermusuhan kalau di dunianya kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Maka usahakan kita harus mencari berteman dengan teman-teman yang baik, mengingatkan kepada kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan, lalu selalu mengingatkan agar tidak berbuat keburukan. Ya, umpama ada teman nih, dia sering ngajak main game online, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja kalau masih dalam batas kewajaran, ya. Kalau tidak kayak apa namanya, tidak sampai menghilangkan, tidak sampai sholat 5 waktunya, ya, tetap terjaga. Kalau masih tetap terjaga sholat 5 waktu, lalu mainnya juga hanya sekedarnya, tidak lama-lama, silakan saja ya. Yang penting game online-nya itu membawa kebaikan. Ada nggak game online yang membawa kebaikan? Ya, memang sih diantaranya bermain game itu bisa melatih otak ya, melatih otak, kecerdasan otak ya. Di satu sisi memang ada manfaatnya, tetapi biasanya banyak madorotnya, banyak kerusakannya dibandingkan kebaikannya gitu. Maka jangan terlalu lama, jangan terlalu sering ketika bermain game ya. Lebih banyak kita aktivitas yang lain, main dengan teman yang lain itu. Seperti halnya berdiskusi. Kalau zaman Pak Haris waktu sekolah SD dulu, Pak Haris sering main keluar rumah teman. Nak. Contohnya Pak Is main nih ke rumahnya siapa? Omar. Tapi yang setelah datang di rumah itu, ya kadang dikasih makan bersama. Setelah itu belajar kayak semacam kerja kelompok gitu. Walaupun tidak ada perintah dari guru. Ya, walaupun tidak ada tugas untuk mengerjakan kerja kelompok dari guru, Pak Haris itu sering begitu, sering main ke rumah teman, lalu di situ, yuk kita belajar yuk.
Nah, sambil bermain juga, tapi sambil belajar juga. Itu lebih bagus lagi. Baik, itu pertemuan kita. Mudah-mudahan teman-teman selalu termotivasi ya dalam melakukan kebaikan. Amin ya robbal alamin.